Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, salatnya meningkat dari yang fardu tambah sunnah, amalan hartanya meningkat dari zakat tambah infak, amalan Qur'annya meningkat dari sekedar baca mulai kemudian tilawah atau mulai menghafalkannya, amalan puasanya meningkat dari Ramadan mencari sunnah-sunnahnya, tingkatkan. Maka pengertian persamaannya ya ja'allahu makhraja, semakin meningkat takwanya, semakin aku tuntaskan semua persoalan kehidupannya. Di bapak ibu kayaknya nggak dapat masalah, padahal anda tuh mengalami masalah sebetulnya. Cuman masalahnya sebelum dialami diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak terasa. Ada yang langsung masalah dihadapkan di depannya, tapi diberikan ketenangan dalam jiwanya sehingga perasaannya nikmat saja. Padahal sebelumnya tidak begitu. Macet, sebelumnya menghujat, kadang mencela, klakson nggak berhenti, ya, bikin status juga, langsung kasih komen negatif, ya. Jakarta kesini banjir, siapa gubernurnya misalnya? Apa solusinya? Ini begini, ini begitu. Apa solusinya? Apa ketenangan yang kita dapatkan? Tapi ada orang yang ketika dapat macet tiba-tiba Allahu Akbar, dia cuma klik dengan satu tombol, klik keluar murotal. Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih macet. Kalau enggak macet seperti ini, bagaimana aku kemudian mendekat kepadamu dengan mendengar murotal ini? Ternyata ketika macetnya 15 menit hafal ayat 3 ayat. Selalu ada hikmah dalam kehidupan. Sedang zikir, ada yang berdoa, itulah yang dimaksudkan. Dientaskan persoalan, diberikan ketenangan, dan dipahamkan tentang nikmat yang diberikan. Ada orang yang minta dulu. Nah nanti orang soleh ini, solihin, itu diantara mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ada yang sering bersolawat, tawasul dengan salawatnya. Ada yang sering infak, tawasul dengan infaknya. Bukankah kita pernah mendengar kisah yang sangat viral? Padahal masa itu belum ada media sosial, tapi sampai kekinian sekarang. Kisah ini terjadi sangat lampau, sampai sekarang lewat 15 abad masih viral, dibukukan. Perhatikan, kalau kita ikhlas, maka semua kisah kebaikan kita akan diangkat sampai di masa yang tidak batas, sampai terjadi hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun komunikasi alatnya tidak lengkap. Pernah dengar kisah 3 orang yang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali, sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. 3 orang laki-laki sedang berjalan beraktivitas, tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika duduk di gua itu, tanpa sadar batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Pus, rap. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda, berusaha untuk mendorong. 3 orang nggak sanggup. 1 lemas, yang 2 dorong makin nggak sanggup. 1 lebih lemas, 1 orang dorong, ya sama betul-betul nggak sanggup. 3 aja nggak sanggup, 1 pengen dorong, nggak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini, dari 3 orang itu mulai berkata kepada teman yang 2, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus Pak Bu. Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maghrib sudah sholat, begitu isya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo isya. Kok cepet amat, barusan udah maghrib sekarang isya lagi. Tapi kalau orang yang mengerti, Allahu Akbar, mudah-mudahan tiap menit sholat. Kata bisa minta. Bukankah dalam sholat itu minta? Ya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, permintaan semua. Dalam sujud minta lagi, minta. Selesai. Maka 3 orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur, saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. Satu kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur. Maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu.
Ya, saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau. Setelah beliau menyentuh baru saya makan. Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan, ya Allah, dan Engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Yang tadinya tidak bergerak, begitu didorong bergeser. Mau keluar masih susah. Ya, ini pertanda dari Allah ingin mendengar semua amalan-amalannya supaya adil terdengar keseluruhannya. Kedua, ya Allah, saya pernah mimpin suatu perusahaan. Kalau bahasa kita sekarang, saya pernah punya bisnis, ya Allah. Kemudian ada karyawan saya, tiba kemudian pamit meninggalkan pekerjaan, tapi gajinya belum saya berikan. Lantas saya simpan gaji itu, dia tak kunjung datang. Kemudian saya berinisiatif, ya Allah, untuk menjadikan gajinya dia sebagai modal, karena khawatir kalau pulang nilainya sudah berkurang. Maka dibelikanlah oleh saya, ya Allah, kambing. Kemudian dikelola kambing itu sampai bertahun-tahun datang, kambingnya sudah penuh, ya Allah, dengan berbagai kandang, ternak sudah banyak, selapangan sudah kumpul. Begitu dia datang, saya berikan kepadanya semuanya itu, dia mengatakan, kamu bercanda ya? Gaji saya kan cuma 1 juta, kenapa dibalikin tiba-tiba ada 1000 kambing? Orang ini mengatakan, kamu bercanda. Kata orang tadi, tidak, saya tidak bercanda, tapi ini hak kamu yang saya kembalikan. Dikisahkan kisahnya, saya belikan kambing, saya jaga dengan rawat dengan baik. Lantas dia mengambil semua kambing itu, ya Allah, tanpa memberikan kepadaku sedikit pun. Makasih ya, pergi gitu kan. Masya Allah. Ya gitu, kalau Baduy itu unik gitu ya, bukan yang di sini, Arab maksudnya ya. Unik gitu. Jadi lugu, polos, berangkat. Ya. Apa yang terjadi? Maka aku pun, ya Allah, menerima dengan berharap ridhomu saja tanpa meminta imbalan sedikit pun darinya. Dia pergi meninggalkanku, aku mengharap ridho darimu. Maka aku bermohon kepadamu, ya Rabb, kalau dengan itu kemudian engkau ridha, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong, geser lagi. Perhatikan bagian yang ketiga ini. Ini tidak mudah karena termasuk bagian dari dosa besar. Meninggalkan dosa besar mendatangkan anugerah yang berlimpah tanpa batas. Ya Allah, dulu aku seorang rentenir. Awas, banyak sekarang nih, ya, yang benjol-benjol, yang catat-catat. Dulu aku seorang rentenir, ya. Kemudian, ya Allah, aku pinjamkan kepada orang-orang untuk mengambil bunga yang berlipat dan lebih banyak. Tapi aku mencintai seorang putri dari pamanku. Setiap aku lamar, dia selalu menolak. Putrinya itu orang soleh, Pak, baik. Makanya di Quran jelas, orang soleh nggak akan dipertemukan dengan yang kurang baik. Tapi jangan pesimis dulu. Caranya jadi orang baik dulu, nanti akan diarahkan pada yang baik. Sabar. Datang sendiri nanti. Ya. Maka apa yang terjadi? Satu saat aku punya kesempatan, karena pamannya ternyata butuh modal, aku pinjamkan. Lama dia kemudian tidak bayar-bayar, sampai menggelinding hutangnya begitu banyak terkumpul. Datanglah kemudian anak gadisnya kepadaku untuk minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, malam ini pun hutang bapakmu aku akan lunasi seluruhnya tanpa kecuali kalau malam ini engkau mau bergaul denganku. Maka anak perempuan itu sedih, merasa terancam, tapi tak mampu berbuat banyak untuk bapaknya. Dia pasrah kemudian mengiyakan. Di malam itulah sejak aku siap-siap untuk menggaulinya, tiba-tiba si gadis itu dengan fitrah lisannya mengatakan, nih kalau orang nggak pernah maksiat, ini kalimatnya itu tinggi sekali, besar, pengaruhnya banyak. Kata perempuan ini, ittaqillah, paman, bertakwalah kepada Allah. Satu kalimat di gadis itu menggetarkan pada jiwaku, melahirkan rasa takut yang sangat dalam. Aku lari meninggalkannya sambil mengatakan, sudah, bapakmu tak ada utang lagi padaku, dan aku lari meninggalkannya. Ya Allah, kalau dengan perbuatan itu engkau ridha yang menjadikan aku bertobat sampai sekarang, maka mohon ya Allah, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu mau didorong, batunya sudah menggelinding jauh meninggalkan budut gua itu. Kumpulan amal saleh yang digunakan wasilah untuk berdoa, terkadang akan cepat mampu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Apalagi kalau yang dimintakan adalah pengalaman meninggalkan perbuatan maksiat yang besar. Kadang maksiat-maksiat itu jangan diikuti. Jauhi, tinggalkan. Nanti saat butuh, minta dengan amalan itu.
Itu boleh, ayatnya ada. Yang nyuruh Allah berarti Allah yang menetapkan jalan. Salah satu formulanya mengerjakan itu supaya semangat beramal soleh. Amal soleh itu kan cuma dua. Kalau enggak if'al wala taf'al, do it, live it. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan sholat, jauhi zina. Kerjakan kemudian infak, jauhi bohong. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Anda cukup kerjakan, tinggalkan, dan dengan wasilah itu minta kepada Allah. Jelas di sini? Nah, ini mungkin doa banyak disampaikan tapi jarang terkabulkan karena pengertiannya terbalik. Yang ditinggalkan dikerjakan, yang dikerjakan ditinggalkan. Terus dengan pedenya minta, ya Allah mohon kabulkan. Susah. Kenapa? Naktah sauda. Ketika berbuat maksiat mulai ada penutup, kemudian dicawan hatinya. Mulai yang ringan dulu begini, sehingga saat cahaya akan masuk tidak tembus. Sedikit-sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu belum dengar adzan sudah ke masjid. Sekarang sudah dengar adzan masih belum semangat tuh ke masjid. Ini ada cawan nih yang ditutup. Makin keras lagi. Dulu masih nunggu qomat ke masjid. Sekarang sudah qomat mau dekat waktu sholat berikutnya nggak ke masjid juga begini. Tapi kalau sudah begini, ini yang susah. Bahkan orang sholat pun masih disoal juga. Ngapain sholat? Tidak akan memberikan solusi. Soleh ya, ini udah begini, sulit. Karena itu ketika memohon kepada Allah, kalau makanannya haram, perangkatnya haram, maaf minumannya haram, pakaiannya haram, itu anna yustajabu lidzalik, kata Nabi di hadis Muslim. Maka barangkali itu penyebab doa sulit dikabulkan. Bukan Allah nggak ngabulkan, ketika diberikan nggak tembus tuh, nggak masuk. Begini cara berpikirnya. Jadi Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan satu di antara 4 golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan orang soleh sebagai modal kehidupan, supaya salah satunya hidup kita ringan. Istiqamah. Kalau sudah istiqamah, maka apa yang diberikan? Limpahan tanpa batas. Quran surah ke-72 Al-Jin ayat ke-16. Saya selesaikan dulu yang ini ya sebelum pindah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, kan kalau mereka istiqamah 'ala tariqati, pada jalan yang telah kami tetapkan. Kata Allah jalan hidup jadikan role model kehidupan Nabi. Contoh prakteknya lihat Siddiqin. Kalau mau bertahap pelan-pelan, baca satu ayat amalkan, seayat amalkan, hadis satu amalkan. Jangan banyak-banyak. Ya, belajar meninggalkan larangan. Minggu pertama larangan di mata, jauhi larangan mata. Pekan kedua larangan telinga, pekan ketiga larangan lisan, sampai ke ujung kaki, sampai tubuh kita terbiasa meninggalkan larangan. Praktekkan. Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah 'ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Karena kalau disampaikan dalam keadaan azan, itu berpeluang besar benarnya. Karena itu dan Al-Quran tidak ada yang salah. Ma'an ghadaqa di ayat ini bukan berarti air, tapi gambaran dari limpahan yang tiada bertepi. Bukankah kalau dalam saat haus paling enak minum air? Bukankah kalau energi itu hilang, air yang datang bisa menguatkan kembali? Ya kan? Bukankah air bisa menjadikan yang kotor menjadi bersih? Maka rizki itu sifatnya luas. Bisa jadi kemudian materi, bisa uang, bisa ketenangan, bisa limpahan keturunan, dan sebagainya. Istiqamah.